Halo, bisa itu mempresentasikan hasil produk saya. Perkenalkan dulu, saya Tiasa Zawetsa dari kelas 12 IPA C, dan saya membuat tote bag dan scrunchie. Nah, ini adalah foto hasil produk saya. Kita dapat lihat bahwa ada dua gambar. Nah, saya tidak membuat tas, tapi saya membuat satu tas yang dapat dibalikkan sehingga dia menjadi desain yang lainnya. Nah, dapat dibilang bahwa tote bag saya ini 2-in-1 design. Lalu di gambarnya kita dapat lihat ada 4 scrunchie. Jadi saya membuat 4 scrunchie beda-beda warna semua menggunakan kain bekas. Nah, saya membuat warna putih, warna hitam atau dongker, warna ungu, dan warna merah. Di presentasi ini saya akan membahas 4 hal, dan yang pertama adalah latar belakang pembuatan produk saya. Nah, yang pertama itu tote bag. Ini adalah beberapa contoh orang yang menggunakan tote bag. Nah, alasan pertama itu dia sangat banyak digunakan sekarang. Belakangan ini saya sadar banyak orang mulai menggunakan tote bag. Nah, menurut saya itu dikarenakan orang mulai lebih aware tentang lingkungan, tentang alam kita. Nah, jadi banyak orang yang udah mulai menggunakan tote bag sebagai pengganti plastik. Nah, lalu setelah itu dia berkembang, jadi digunakan juga untuk dalam kehidupan sehari-hari sebagai tas biasa, tidak hanya untuk tas belanja. Lalu setelah itu dia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tote bag ini kan fungsinya itu untuk membawa barang, jadi jika ke rumah kan kita selalu bawa barang. Nah, itu makanya dia dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dia disukai banyak orang. Kan salah satu tujuan dari produk ini adalah dia dapat berlaku di pasar global. Nah, jika dia ingin berlaku di pasar global, tentu saja dia harus disukai oleh banyak orang. Namun saya ini juga gara-gara dia disukai dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, makanya banyak orang yang menggunakannya sekarang. Lalu dia tidak hanya memiliki nilai fungsi, tetapi juga memiliki nilai keindahan. Nah, untuk menarik orang, banyak orang yang biasanya ingin memiliki sesuatu yang indah, yang cantik, atau yang enak dilihat. Nah, jika ini ingin dijual, tentu saja kita harus menarik konsumen. Nah, tentu saja kita juga membuat tas ini indah. Makanya saya memilih tote bag, karena dia juga memiliki nilai keindahan sehingga cocok juga untuk dijual. Karena dapat dengan mudah menarik konsumen. Lalu setelah itu dia dapat didesain sesuai keinginan. Nah, gara-gara ingin jual, tentu saja kan harus ada variasi biar konsumen itu makin tertarik. Nah, jadi makanya saya pilih tote bag karena dia dapat didesain memiliki banyak desain. Lalu dia juga memiliki gaya dan bentuk bervariasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menarik konsumen itu dia harus ada memiliki variasi. Jika kalau di internet gitu kan biasanya ada tote bag, ada yang panjang, ada yang seperti biasanya dia memanjang, ada tote bag yang melebar, ada yang punya kancing, ada yang tidak punya kancing, ada yang desainnya cuma satu, ada yang desainnya bisa ditimbal balik, dan berbagai macam lagi, sehingga dapat menarik banyak konsumen. Dan yang terakhir, dia tidak terlalu rumit untuk dibuat. Nah, tentu saja kan ini jelas, jadi saya memilih sesuatu yang tidak terlalu rumit untuk dibuat dan tidak memakan terlalu banyak waktu. Lalu kedua itu scrunchie. Nah, ini adalah beberapa contoh. Ada yang menggunakan scrunchie dan ada contoh scrunchie-nya sendiri. Nah, pertama sama dengan sebelumnya, dia cukup mudah dibuat, tidak memerlukan banyak bahan, tidak memerlukan keahlian tertentu. Bahkan orang yang belum pernah belajar menjahit pun dapat membuat scrunchie ini. Nah, seperti yang saya sebut sebelumnya, dia tidak membutuhkan banyak bahan. Jadi cukup mudah juga dibuat. Selanjutnya adalah dia dapat dibuat dengan kain perca sehingga membantu mengurangi sampah atau dapat disebut environmental friendly. Nah, sama dengan tote bag sebelumnya, menurut tema dari produk saya itu environmental friendly. Nah, belakangan ini makin banyak orang yang semakin sadar akan pentingnya alam kita. Jadi ini juga dapat menarik berbagai konsumen, terutama konsumen yang tertarik terhadap produk yang environmental friendly atau yang membantu melindungi lingkungan. Nah, selanjutnya banyak digunakan dan dia juga sedang ngetrend. Nah, menurut saya ini keduanya mirip karena belakangan scrunchie ini kan sudah lama ada.
lalu tiba-tiba lama-kelamaan berhenti digunakan. Lalu belakangan ini dia mulai comeback dapat dibilang ya. Jadi dia mulai nggak tren lagi, sehingga banyak juga orang yang ingin membeli, banyak yang ingin menggunakan, sehingga banyak juga calon konsumen untuk produk ini. Lalu dia juga disukai oleh banyak orang. Tentu saja jika ingin memegang produk, kita harus melihat konsumennya. Nah, belakangan ini juga banyak suka sponge, jadi tentu saja saya memilih sponge. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat produk saya. Nah, untuk tote bagnya, alat yang saya gunakan adalah pena atau pensil. Ini saya gunakan untuk mencoret kainnya sehingga saya tahu di mana untuk memotong kainnya. Lalu saya menggunakan penggaris, yaitu untuk mengukur sama sebagai alat bantu saat menggaris dia tidak mereng, dan untuk menentukan ukuran pada tasnya. Lalu gunting, tentu saja untuk menggunting kainnya. Pentul, jadi saat menjahit dua kain, kadang-kadang kainnya itu dapat pindah atau tergeser. Nah, untuk menghindari itu saya menggunakan pentul. Dan yang terakhir adalah jarum untuk menjahit. Bahan saya cuma menggunakan dua bahan, yaitu benang dan kain. Selanjutnya adalah sponge. Alat yang saya gunakan untuk sponge-nya lumayan mirip dengan alat tote bag-nya, pen atau pensil, penggaris, gunting, dan jarum. Nah, ini tidak membutuhkan pentul gara-gara dia sebenarnya cuma satu kain yang saya jahit di tengahnya, jadi dia tidak berpindah, jadi tidak perlu pentul. Bahannya juga lumayan mirip, dia menggunakan benang, kain. Nah, namun yang beda itu dia menggunakan ikat rambut. Tentu saja tote bag tidak menggunakan ikat rambut. Nah, saat ini salah satu bahan utama itu juga ikat rambut. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah fungsi dari produk yang dibuat. Nah, salah satu syarat dari tugas ini adalah kami harus membuat produk yang memiliki nilai fungsi. Nah, fungsi dari tote bag saya adalah fungsi utama adalah membawa barang. Dari melihat gambar ini kita dapat melihat bahwa tote bag ini bisa diisi dengan belanjaan dari supermarket, atau bisa diisi dengan tanaman, bisa diisi dengan jajanan, dan berbagai macam lagi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin dapat diisi dengan laptop atau buku saat mau ke sekolah atau ke universitas. Nah, selanjutnya adalah sponge. Inilah contoh penggunaan sponge. Nah, dari foto ini kita dapat lihat bahwa fungsi dari sponge adalah untuk mengikat rambut. Nah, ini lebih tertuju kepada orang yang memiliki rambut panjang. Karena kan rambut panjang itu bisa bikin gerah, bisa bikin kepanasan. Jadi untuk menghindari itu menggunakan sponge. Dan yang terakhir adalah harga pokok produksi atau HPP. Nah, untuk menentukan HPP ini kita pertama perlu tulis dulu yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui itu tote bagnya memerlukan kain 1x1 meter, yaitu harganya 50.000. Lalu benang, saya menggunakan benang putih dan benang merah, harganya masing-masing 2.000. Lalu saya membeli jarum satu set karena saya tidak dapat membeli jarum satu piece saja. Nah, satunya sponge. Sponge itu menggunakan kain perca. Nah, kain perca ini saya buat Rp0 karena kan dia menggunakan kain perca itu kain bekas, jadi dapat diminta, tidak harus dibeli. Saya menggunakan kain perca yang saya mintanya dari mama saya suka menjahit. Jadi kain percanya juga dapat diminta dari tukang jahit, atau dari teman suka menjahit, atau dari orang lain yang mungkin memiliki kain perca. Nah, selanjutnya itu benang. Saya menggunakan benang putih dan benang hitam, masing-masing harganya 2.000. Lalu saya menggunakan jarum, sama seperti tote bagnya, saya tidak bisa membeli satu piece, jadi saya beli satu set. Dan yang terakhir tentu saja perlu ikat rambut. Saya beli 100 pieces langsung. Nah, tapi dengan perkiraan harganya itu sekitar 3.000 untuk 5 piece. Nah, rumus HPP adalah total biaya dibagi jumlah produksi. Nah, untuk mencari HPP tote bag, kita pertama perlu menentukan total biaya tote bagnya. Nah, total biaya tote bagnya itu 50.000, harga kainnya ditambah harga benangnya 2.000 tambah 2.000, lalu ditambah dengan harga jarumnya. Ini totalnya 59.000. Nah, lalu sekarang kita tahu jumlah produksinya itu berapa. Ini semua menghasilkan satu tote bag. Jadi HPP tote bag sama dengan 59.000 dibagi 1, sehingga harganya adalah 59.000. Selanjutnya kita akan menentukan HPP sponge.
Nah, untuk menentukan HPP ekspansi, kita pertama perlu mengetahui total biaya ekspansinya. Jadi total biaya ekspansinya adalah 0. 0 itu adalah inputannya, lalu ditambah harga barangnya 2000 tambah 2000, lalu ditambah harga jarumnya dan ditambah harga karabutnya. Ini semua sama dengan 12.000. Nah, jumlah produksi dari ini semua adalah dia menghasilkan 4 ekspansi. Jadi dari ini semua kita dapat menyimpulkan bahwa HPP ekspansi itu sama dengan 12.000 dibagi 4 sama dengan 3.000. Jadi HPP callback saya 59.000 dan HPP ekspansi saya 3.000. Itu sekian dari presentasi saya. Minta maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.